Halo, bagaimana kabar Anda hari ini? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya, Rusdi Maulana. Kami akan menghadirkan informasi menarik untuk Anda dan berikut informasi utamanya. 8 orang bintara berpangkat Brigadir 2 dan yang terlibat kasus penyerangan dan penganiayaan nakes Rumah Sakit Bandung di Kota Medan masih menjalani pemeriksaan. Sidang kasus kerangkeng manusia milik Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin terus berlangsung, namun agenda pembacaan tuntutan kembali ditunda untuk kesekian kalinya. Banjir yang menggenangi 5 kecamatan di Kabupaten Langkat mulai berangsur surut, namun warga diminta untuk tetap waspada akan kembali meluapnya air ke permukiman. Ya, mengawali informasi hari ini, 4 hari pasca penyerangan dan penganiayaan nakes Rumah Sakit Bandung di Kota Medan, polisi belum menetapkan seorang pun tersangka. Sementara 8 orang bintara berpangkat Brigadir 2 yang terlibat dalam kasus ini masih menjalani pemeriksaan di tempat khusus Propam Polda Sumatera Utara. Memasuki hari keempat pasca penyerangan dan penganiayaan tenaga kesehatan di Rumah Sakit Bandung Kota Medan, Propam Polda Sumatera Utara masih bekerja. Tim Propam melakukan pemeriksaan terhadap 8 bintara berpangkat Brigadir 2 yang kuat terlibat kasus ini. Dalam kasus ini, komitmen Polri untuk membersihkan institusi dari perilaku negatif anggotanya telah menempatkan 5 orang bintara diantaranya di tempat khusus. Keputusan ini sekaligus untuk mengintensifkan pemeriksaan terhadap para bintara muda itu. Ya, sampai dengan sejauh ini beberapa yang sudah diminta keterangan itu terus didalami oleh Propam. Jadi masih berproses di Propam Polda Sumatera. Berarti yang diproses itu 5 orang itu ya Pak ya? Yang gangguan. Orang ini Pak saat ini ditempatkan di tempat khusus? Ya, ditempatkan di tempat khusus. Sementara sejauh ini korban, seorang tenaga kesehatan RSU Bandung, masih dalam perawatan medis. Menjelang subuh pada hari Minggu lalu, sekelompok pria terlibat cekcok. Belakangan diketahui mereka adalah bintara muda dan sejumlah tenaga kesehatan Rumah Sakit Umum Bandung yang salah satunya adalah Wanda Winata. Entah apa pemicunya, cekcok antara kedua belah pihak itu berujung penganiayaan. Namun kabar yang beredar, kejadian ini dipicu dugaan penyekapan seorang perawat dan seorang mahasiswi yang mabuk di kamar penginapan usai bermalam minggu bersama 8 bintara muda itu. Tuti Alewea Lubis melaporkan dari Kota Medan. Jangan lupa, tangan, bukan. Bisa, cocok. Ya, sidang kasus kerangkeng manusia milik Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin kembali digelar di Pengadilan Negeri Stabat. Namun sidang dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum kembali ditunda karena berkas tuntutannya belum selesai. Persidangan kasus kerangkeng manusia milik Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin kembali digelar di Pengadilan Negeri Stabat, Kabupaten Langkat. Pada persidangan ini dipimpin langsung oleh Halida Rahardini sebagai hakim ketua. Persidangan yang beragendakan pembacaan tuntutan terhadap 8 orang terdakwa kasus kerangkeng manusia oleh Jaksa Penuntut Umum terpaksa kembali ditunda dengan alasan berkas tuntutan yang akan dibacakan belum selesai. Penasihat hukum terdakwa Mangapul Silalahi menyebutkan penundaan sidang pembacaan tuntutan ini ditanggapinya dengan biasa dan pihaknya telah menyiapkan nota pembelaan. Tanggapan kita sih biasa aja, normatif aja gitu ya. Tapi memang sesuai dengan jadwal persidangan hari ini kan yang telah diberikan di persidangan sebelumnya, hari ini kan jaksa seharusnya membacakan tuntutan berdasarkan fakta-fakta persidangan yang sebelumnya. Namun ya mungkin saja jaksa belum merumuskan tuduhannya sehingga di persidangan yang disampaikan tadi meminta waktu sampai hari Senin. Itu aja sih. Kalau dari kami dari penasihat hukum selama persidangan tentu draft pembelaan berdasarkan keterangan saksi-saksi, saksi fakta, saksi ahli maupun alat bukti surat dan yang lain tentu kami sudah siapkan. Jadi tentu itu standar kan. Dan nanti bagaimana konstruksi hukum yang dibangun kan pasti nanti berdasarkan tuntutan jaksa yang disampaikan. Sementara Jaksa Penuntut Umum belum berkenan memberikan keterangan terkait penundaan persidangan.
Sidang dengan agenda pembacaan tuntutan terhadap para terdakwa akan dilanjutkan pada 14 November mendatang. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Langkat. Kita ke informasi lain, komplotan spesialis pembobol rumah di Kota Medan membawa kabur sepeda motor yang terparkir di teras rumah. Para pelaku terlebih dahulu merusak gembok pagar rumah sebelum akhirnya membawa kabur 2 sepeda motor milik korban. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan 6 orang pelaku membawa kabur sepeda motor di rumah warga di Jalan Pancasila, Kota Medan. Para pelaku yang berbagi tugas ini awalnya berkeliling sekitar rumah korban untuk memantau situasi. Salah seorang pelaku menyadari adanya kamera pengawas di luar rumah korban sempat memanjat dan merusak kamera pengawas. 3 orang pelaku pun langsung merusak gembok dan rantai pagar dengan alat gunting pemotong. Para pelaku kemudian membawa kabur 2 sepeda motor yang terparkir di teras rumah. Sedangkan 1 unit lagi tidak dibawa kabur karena sepeda motor dalam posisi tergembok rem cakram. Korban Mulyadi menyebutkan menyadari pencurian saat di pagi hari ketika hendak mengantar anaknya sekolah. Pagi mau ngantar anak sekolah, terus jam 7 keluar, lihat kereta udah nggak ada 2 biji kan. Cek keluar, kok nggak ada ini. Saya itu apalah lihat rekaman CCTV, supaya ada kemalingan. Terus lapor warga sini, abang sama ada polisi setempat, ngecek lagi CCTV masjid, memastikan. Rupanya ada banyak orang sebelum kejadian. Terus coba panggil warga di sini lah untuk jaga malam. Dari situlah dapat laporan, dapat cerita, baru besok kita ngelapor. Kalau dari video ada setengah jam juga lah durasi untuk orang yang bobol. Pertama dia lihat situasi jalan, terus bobol atas, saya itu bobol bawah. Terus karena nggak bisa, ada yang dari sebelah ngeliatin memastikan apalagi yang kurang kan. Terus yang di bawah lagi dibobol sama dia, baru bisa terbuka. Atas peristiwa kehilangan ini berbekal rekaman kamera pengawas, korban telah melaporkannya ke Polsek Medan Area. Korban berharap polisi segera menangkap para pelaku dan sepeda motornya dapat ditemukan kembali. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Ya, selanjutnya sejumlah peristiwa penting dan menarik terjadi di Sumatera Utara dalam sepekan terakhir. Kami rangkum dalam Medan Sepekan berikut ini. Air menggenangi lapas narkotika kelas 2A Langkat, diantaranya di halaman bagian dalam lapas, lapangan olahraga, dan sejumlah fasilitas lainnya. Ketinggian air rata-rata 10 hingga 15 cm. Selain itu, ada 3 blok hunian untuk warga binaan yang turut tergenang air akibat dampak ketinggian curah hujan dan luapan air Sungai Batang Serangan di Desa Cempa, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat. Kepala Satuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Langkat, Urip Nur Pamuji, menyebutkan akibat banjir yang sudah terjadi selama sepekan lebih ini mengakibatkan ratusan warga binaan yang tempatnya terendam banjir harus dipindahkan ke gedung lain. Tujuh narapidana yang ditahan di Rutan Kelas 2B Sipiro Kabupaten Tapanuli Selatan melarikan diri pada Senin dini hari. Ketujuh narapidana berhasil kabur setelah menjebol dinding sel, kemudian mereka memanjat tembok penjagaan setinggi 6 meter dengan menggunakan kain sebagai alat bantu. Kaburnya tahanan ini baru diketahui oleh sipir rumah tahanan pada pukul 4 pagi. Usai kejadian ini, Polres Tapanuli Selatan melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Hasilnya, 6 narapidana yang kabur terlibat kasus narkoba, sedang 1 tahanan lain terlibat kasus pencurian. Seorang anak berinisial IJ menjadi korban penganiayaan oleh pemuda yang merupakan tetangganya sendiri hingga korban pingsan di Kabupaten Deli Serdang. Penganiayaan ini terjadi saat korban sedang ke rumah pelaku untuk meminjam alat hisap sabu. Akibat penganiayaan ini, korban mengalami luka lebam di wajah dan mata. Akses jalan menuju Desa Hasinggan, Kecamatan Cianjur, mula-mula Kabupaten Samosir hanya dapat dilalui dengan menggunakan kapal kayu di perairan Danau Toba.
Kondisi Pulau Samosir yang dikelilingi Danau Toba membuat banyak desa di Kabupaten Samosir yang belum dapat menikmati akses jalan darat sehingga menyulitkan warga desa untuk membawa hasil pertanian mereka ke kota Pambururan. Dengan dilaksanakan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-115 sejak bulan Oktober lalu yang dikerjakan oleh prajurit Kodim 0210 bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Samosir membuat warga desa senang bisa menikmati akses jalan darat. Terjadinya berbagai kendala dalam beberapa bulan terakhir, seperti tanaman diserang hama, produktivitas dan hasil panen menurun, bahkan sampai harga pupuk yang tak kunjung menurun. Hal ini membuat para petani di kawasan Desa Naga Timbul, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang mengeluh. Selain pendapatan yang diterima petani sedikit, utang petani juga terus bertambah ketika menghadapi masa tanam. Dengan berbagai kendala tersebut, pemerintah Desa Naga Timbul bersama 70 orang yang tergabung dalam komunitas petani menggelar jamu tanah atau doa bersama untuk meningkatkan hasil tanam petani pada musim tanam tahun ini. Usai dipanjatkan doa, seluruh petani dan warga makan bersama di hamparan sawah seluas 720 hektar. Tim Liputan melaporkan.